Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La syarika lahu fi uluhiyyatihi, la syarika lahu fi rububiyyatihi, la syarika lahu fi asma'ihil husna wa sifatihil ula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Arsalahu Allahu ilan nasi kafa. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La syarika lahu fi uluhiyyatihi, la syarika lahu fi asma'ihi husna wa sifatihil ula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Arsalahu Allahu ilan nasi kafa. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira.
Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha wa dhalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama sekali saya mengajak diri saya sendiri, menghimbau kepada kita semua untuk senantiasa ingat kepada Allah. Ingat dengan hati. Kemudian kita basahi bibir kita, kita selalu gerakkan lidah kita menyebut asmanya, mengagungkan zatnya. Kemudian juga seluruh anggota badan kita menunjukkan bahawa kita orang yang selalu ingat kepada Allah. Maka jangan dilayangkan pandangan kita kecuali pandangan kita menunjukkan bahawa kita orang yang selalu ingat kepada Allah. Jangan diperdengarkan telinga kita kecuali diperdengarkan kepada sesuatu yang menunjukkan bahawa kita ingat kepada Allah. Jangan dilangkahkan kaki kita ke satu tempat kecuali ke tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hendaknya tindakan kita menunjukkan bahawa kita ingat kepada Allah. Ingat kepada keagungan Allah, ingat kepada kebesaran Allah, ingat kepada asma-Nya, ingat kepada sifat-Nya. Yang lebih penting lagi adalah ingat kepada nikmat-nikmat-Nya. Ingat bahawa kita ini tidak ada apa-apanya tanpa Allah. Kita ini nol. Siapa kita? Coba perhatikan diri kita. Setiap hari Jumat ini, di pagi Jumat, di solat subuh, dianjurkan imam membaca di rakaat pertama setelah Al-Fatihah surah Sajdah. Di rakaat kedua setelah Fatihah surah Al-Insan. Tahukah kaum muslimin kenapa Rasulullah menganjurkan dua surat itu? Maka dua surat itu tidak bisa digantikan dengan surat yang lain. Karena sebagian orang mengira bahawa yang dimaksud membaca surat Sajdah itu adalah sujud tilawahnya. Bukan. Bukan sujud tilawahnya yang dimaksud, tetapi surat itu sendiri. Apa hubungannya? Kenapa pagi Jumat Rasulullah SAW anjurkan imam membacanya dan makmum semua mendengarnya? Itu adalah mengingat momentum hari Jumat. Kerana momentum hari Jumat ini adalah momentum tentang manusia. Dan dua surat itu adalah dua surat yang sangat dahsyat, menjelaskan siapa kita manusia ini. Banyak manusia yang tidak tahu siapa dia. Beberapa pertanyaan-pertanyaan besar dalam kehidupan ini membingungkan bahkan ahli-ahli filsafat, para filosof-filosof. Bingung menjawabnya. Sebanyak apa kepala, sebanyak itu pula jawabannya. Maka dua surat ini memberikan jawaban. Kerana hari Jumat ini momentum tentang manusia. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita ada 5 keistimewaan hari Jumat. Pertama, di hari Jumat Allah menciptakan manusia yang pertama, yaitu kakek kita yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Rasulullah yang ngasih tahu sama kita, kalau tidak di mana manusia akan mendapat fakta dan data.
Maka kalau ada manusia ingin mencoba-coba mencari mana asal manusia ini, bersimpang siur, bahkan ada yang sampai kepada kesimpulan bahwa manusia ini asalnya dari monyet. Ya sudah, terserah, kamu aja yang dari monyet, kami tidak mau mengaku kami dari monyet. Macam-macam. Tapi Allah menjelaskan siapa kita. Awal manusia diciptakan dari tanah, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian hari Jumat ini juga Nabi Adam diturunkan ke surga. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa di hari Jumat ini juga dari surga Adam dan Hawa diturunkan ke permukaan bumi ini. Kemudian yang keempat, di hari Jumat juga manusia akan berakhir di atas muka bumi ini, yaitu dengan terjadinya hari kiamat. Kemudian di hari Jumat ini keistimewaan yang kelima, ada satu saat apabila seorang muslim berdoa di saat itu, saat mustajabah, maka Allah pasti akan mengijabah doanya. Selama dia berdoa bukan untuk maksiat atau dosa, selama dia berdoa bukan untuk memutuskan silaturahim. Oleh karena itu dianjurkan kita membaca dua surat ini, karena dua surat ini adalah dua surat yang luar biasa. Allah memberikan jawaban siapa itu manusia. Maka di dalam surat Sajadah Allah katakan, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in ma'in thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. La ilaha illallah. Maka Allah yang menciptakan semuanya. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa. Dia menciptakan segala sesuatu. Dan dia bukan hanya sekedar menciptakan, tetapi seluruh ciptaannya itu indah. Bahkan di dalam surah Al-A'la Allah menjelaskan, sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Bertasbihlah kamu selalu dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung. Kenapa kamu harus bertasbih? Karena kamu itu tidak ada apa-apa. Dia yang telah menciptakan kamu dari tidak ada menjadi ada. Maka di dalam surah Sajadah dikatakan, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insan. Dan Allah memulai penciptaan manusia min tin, dari tanah. Kemudian keturunan manusia itu diciptakan oleh Allah dari setetes air. Itu yang kita sebut dengan air mani. Adakah manusia yang bisa mengingkari fakta yang telah disebutkan Al-Quran ini? Dan air itu adalah air yang hina, mimma'im mahin, lemah hina. Tanda hinanya, bapak-bapak kalau singgah di celana bapak air itu, bapak-bapak tak mungkin pakai celana itu keluar. Bapak cepat basuh. Itulah ciptaan kita. Pertama dari tanah. Tahu tanah? Yang diinjak-injak. Itulah sebabnya ketika iblis disuruh dia sujud kepada manusia, tidak mau dia. Kenapa dia tidak mau? Karena dia tahu bahwa asalnya berbeda dengan manusia. Maka coba kita baca dalam surah Al-Baqarah bagaimana Allah mengistimewakan kita manusia ini. Dahsyat. Ingat, itulah kita suruh ingat selalu. Maka baca Quran. Maka Quran itu zikir namanya, pengingat, supaya kita tahu siapa kita. Maka kita ini dari setetes air. Ada yang bisa mengingkari dari setetes air? Ada yang dari emas, ada yang dari perak. Semua dari setetes air yang keluar dari lubang tempat keluarnya kencing. Masuk juga begitu. Supaya apa? Manusia sadar. Maka di dalam surah Al-Baqarah, dan banyak orang masuk Islam ketika membaca ayat-ayat ini, karena banyak filosof ketika membaca ayat ini baru dia menemukan jawaban.
Siapa manusia? Manusia ini dahsyat, makhluk diistimewakan oleh Allah. Coba apa kata Allah? Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Hai manusia, Allah ciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini untuk manusia. Maka satu-satunya planet yang diciptakan oleh Allah dengan segala perhiasan dan nikmat cuma bumi. Sungai ada di bumi, laut ada di bumi, ikan ada di bumi, daun. Keindahan pemandangan macam-macam, Masya Allah. Dunia ini adalah surganya mini, surga mini ini. Maka di dalam Al-Quran Allah katakan dalam surah Al-Kahfi yang kita membaca setiap hari Jumat, di dalam salah satu ayatnya Allah katakan, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami ciptakan di muka bumi itu indah, kami hias bumi itu. Tapi berbeda surga dunia dengan surganya akhirat. Kalau surga dunia seluruh kenikmatannya cuma sementara, nikmatnya sekejap. Apa nikmat yang abadi? Berhubungan suami istri, berapa nikmatnya? Barangkali 5 menit, 10 menit. Setelah itu apa? Masalah yang muncul lagi, tanggung jawab, amanah. Ketika kita makan sampai kapan nikmat ini, sampai di mana? Sampai kerongkongan. Setelah itu risau. Barangkali gula yang naik, kolesterol yang naik dengan penyakit. Entah bisa keluar atau tidak, tak seimbang nanti pencernaan. Nikmat sementara. Nikmati duit. Kadang-kadang siang malam kita mencarinya, kemudian berhadapan dengan berbagai tentangan. Kadang sikut sini, sikut sana, terkumpul duit, dia pun mati. Kemudian kadang-kadang duit dapat, dia pun dipenjara. Setelah itu duit pun terkumpul, penyakit pun tiba, habis duit yang dicari itu untuk mengobati penyakit-penyakitnya. Apa nikmatnya? La ilaha illallah. Nikmat berjalan-jalan kemana-mana. Mana nikmat sementara? Sampai kita di tempat itu kita nikmati pemandangan macam-macam. Setelah itu pulang-pulang pergi ke dokter, pusing kepala, capek punggung, apa semuanya. Setelah kenyang kita maunya makan, nikmat, minum apa? Setelah itu kita cari WC. Tetapi di surga, maka ini surga mini, semua nikmatnya sementara. Tetapi surga besok tak ada nikmat yang sementara, semua kenikmatan itu abadi. Tidak ada keringat di sana, tidak ada peluh di sana, tidak ada WC di sana. Di sana hanya kenikmatan saja. Maka kita diuji, maka diturunkan Adam. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Maka di muka bumi ini untuk manusia semuanya. Setelah itu apalagi keistimewaan manusia. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah katakan kepada para malaikat, "Hai malaikat, aku jadikan manusia itu di muka bumi ini sebagai khalifah." Mereka yang mewarisi dari generasi ke generasi, mereka yang memimpin bumi ini, mereka yang aku serahkan untuk memberdayakan bumi ini. Tapi malaikat sempat protes waktu itu. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Bumi dengan segala nikmatnya ini diberikan untuk manusia. Maka malaikat protes. Apakah kamu jadikan di atasnya menikmati kenikmatan dunia itu makhluk yang kerjanya merusak, yang kerjanya antara sesama mereka bunuh-membunuh, yufsidu fiha wa yasfikud dima. Maka tidak ada makhluk yang membunuh antara sesama mereka terbanyak kecuali manusia. Makhluk di dunia ini yang merusaknya luar biasa, manusia. Maka tidak ada singa merusak lingkungan. Yang merusak lingkungan siapa? Sungai yang bening, kemudian setelah itu bisa diminum, setelah itu airnya tak bisa lagi, tercemar. Apakah gajah yang mencemari? Yang mencemari manusia, polusi udara. Siapa yang mencemarinya? Ular? Ayam? Manusia. Yufsidu fiha. Kalau singa membunuh barangkali dia membunuh 1, 2, 3. Tapi ada manusia, satu orang membunuh kadang-kadang ratusan ribu orang. Maka benar kata malaikat, ya Allah, Engkau ciptakan di dalamnya, Kau taruh di situ makhluk yang kerjanya merusak. Kemudian mereka membunuh antara sesama mereka, saling berbunuh-bunuh. Maka apa? Maka Allah mengatakan kepada malaikat,
Manusia saya taruh di sana karena mereka punya kelebihan. Oleh karena itu, wa'allama Adam al-asma'a kullaha, maka diberikan kepada Adam, kepada manusia ilmu, pikiran, akal yang mampu menganalisa, akal yang mampu membandingkan, akal yang mampu menemukan, akal yang mampu merenung, akal yang mampu meneliti, sehingga bumi ini diberdayakan. Kalau sempat ditaruh makhluk yang lain, mana bisa diberdayakan? Mana ada bisa makhluk yang akan menemukan mikrofon? Mana makhluk yang bisa membuat HP? Mana bisa makhluk yang membuat baju? Hanya manusia. Oleh karena itu, wa'allama Adamal asma'a kullaha, maka manusia diberi ilmu. Setelah itu malaikat dipanggil. Coba kalian bilang apa nama pohon-pohon ini dan apa fungsi-fungsinya. Maka malaikat angkat tangan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami tidak tahu apa-apa. Adam kasih tahu malaikat. Maka Adam membaca satu-satu, ini namanya ini namanya ini, fungsinya ini fungsinya ini. Baru ketika itu kagum malaikat. Ketika malaikat kagum, apa kata Allah kepada malaikat? Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Maka ketika itu, maka kita ini adalah makhluk yang dahsyat yang Allah ciptakan. Para malaikat, makhluk yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka melaksanakan titah Allah. Coba makhluk malaikat itu disuruh sujud kepada namanya manusia. Bayangkan hebatnya kita manusia ini. Begitu nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita manusia. Siapa yang tidak mau sujud? Maka Allah ceritakan dalam ayat ini illa iblis. Maka Allah ceritakan ini supaya kita tahu dan sadar siapa sebenarnya musuh kita. Oleh karena itu, manusia sudah begitu, iblis tak mau, sombong dia terhadap manusia, tak mau dia sujud. Kenapa? Aba wastakbara, enggan dan dia sombong karena kesombongannya. Di dalam ayat lain Allah ceritakan apa alasannya, kenapa tidak mau dia sujud kepada Adam. Sujud itu adalah bukan sujud menyembah, tetapi adalah sujud tasyrif, sujud ta'zim, supaya malaikat itu disuruh sujud kepada Adam. Kenapa? Karena malaikat diciptakan untuk mengkhidmat manusia, supaya besok dalam menjalankan tugas, supaya mereka mudah dalam menjalankan tugas, mereka harus menghormati manusia atau makhluk akan mereka khidmat. Maka mereka disuruh sujud. Iblis enggan, aba wastakbar, sombong, dan dia memproklamirkan di hadapan Allah perlawanannya kepada manusia. Saya tak akan mau sujud kepada mereka. Mereka adalah makhluk rendahan. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kita ini diingat oleh iblis, makhluk rendahan. Kenapa engkau ciptakan kami dari api, sedangkan mereka dari tanah yang diinjak-injak. Tanah. Allah katakan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kamu, ke dalam tanah kami akan masukkan kamu, kemudian dari tanah kamu semua akan dibangkitkan. Allahu Akbar. Kata-kata ini dari mana kita dapatkan? Hanya dalam Al-Quran. Hakikat tentang manusia. Maka iblis, maka di dalam surat Yasin Allah katakan, sudah tahu iblis itu adalah musuh kamu, maka jangan kamu sembah iblis itu. Jangan kalian sekali-kali ikuti, dan itu yang akan menghalang kalian untuk komitmen dengan agama ini, tunduk kepada Allah. Maka jalan itu dua saja, jalan Allah atau jalan iblis. Maka dalam surat Yasin Allah katakan, alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an ya'buduni hadza siratum mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu taqilun. Tidakkah aku sudah perintahkan kepada kalian, hai manusia, sudah saya kasih tahu kalian, jangan kalian sembah setan itu. Dia sudah memproklamirkan permusuhannya, dan dia sudah bersumpah di hadapanku akan menyesatkan kamu. Wala udillannahum wala amurannahum, dan saya demi akan saya berusaha menyesatkan mereka.
Di dalam surah Al-Hijr Allah katakan bagaimana iblis bersumpah, akan saya hiasi yang jelek-jelek menjadi baik di mata mereka, kemudian yang baik-baik menjadi momok di depan mereka. Itulah usaha iblis. Oleh karena itu kadang-kadang langkah kita ini kalau kemana-mana ringan, tapi kalau langkah ke masjid itu adalah paling berat. Maka inilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surah Al-Insan juga Allah menjelaskan siapa kita ini supaya kita ingat. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Tidak tahukah manusia tidak ingat bahwa mereka dulu adalah makhluk yang tidak ada apa-apa, nol. Setelah itu apa? Inna khalaqnal insan. Lalu siapa yang menghadirkan kamu ke muka bumi ini? Siapa yang menciptakan kamu? Kamu dulu tak ada. Maka tidak ada. Nama saya Mawardi. Sebelum saya lahir dulu tidak ada pengumuman Mawardi akan lahir. Kumpulkan profesor di dunia ini, ahli-ahli statistik. Coba dia coba buat sensus siapa yang akan lahir 2022 ini. Bisa? Barang itu belum ada. Nol. Setelah dia lahir, yang ada pun kita pusing. Coba data penduduk Indonesia, coba tanya departemen ini, tanya departemen ini, akan sama kan? Itu mendata yang ada, apalagi mendata yang tidak ada. Kalian ini semuanya dulu tidak ada, lalu kalian ada apa? Inilah pertanyaan, kita ini dari mana? Siapa yang menghadirkan kita ke muka bumi ini? Maka jawabannya ada dalam surah Al-Insan. Inna khalaqnal insana min nutfah. Sesungguhnya kamilah yang telah menciptakan manusia itu, dan lengkap. Dari mana menciptakan manusia itu? Allah jelaskan bahannya dari setetes air yang bercampur dengan ovum. Ada fakta ini bisa diingkari? Kemudian Allah jelaskan amsajin, untuk apa dia diciptakan, dihadirkan ke muka bumi ini, sementara dikuburkan. Semua kita akan mati. Maka Allah katakan kullu nafsin za'iqatul maut. Semua kamu pasti mati. Dan mati itu cuma ajal. Oleh karena itu Allah tak kasih tahu kapan mati itu. Ajal, waktunya. Ada expire-nya semuanya ini. Kemudian, dan mati bukan karena tua. Mati bukan karena penyakit. Mati bukan, tetapi kalau ajal sudah tiba, walaupun dia sedang makan, mati. Sedang menyetir, mati. Sedang olahraga, mati. Kalau tempat dia ajalnya datang, dia sedang olahraga, mati waktu itu. Pas dia sedang makan, nonton TV, ajalnya datang, mati. Jadi mati. Kapan ajal itu? Allahu a'lam. Allah rahasiakan kepada kita. Maka untuk apa Allah hadirkan? Nabtalih, kami ingin coba, ingin uji dia. Allah uji kita dengan dua. Maka Allah katakan kullu nafsin za'iqatul maut, semua kalian pasti mati. Ada yang mengingkari fakta Quran ini? Sekalipun orang tak beriman, coba tak bisa bilang sama dia kullu nafsin za'iqatul maut. Itulah Quran. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kalian dihadirkan ke muka bumi ini untuk apa? Diuji dengan dua hal. Diuji dengan kesenangan, kenikmatan, dan diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Maka salah satu kita diuji pada hari-hari ini. Diuji kita dengan penyakit, diuji kita dengan pandemi, diuji kita dengan virus, yang mana ujian itu Allah ingin menilai. Allah ingin melihat siapa kita yang lulus dalam ujian itu dan siapa kita yang gagal. Maka apabila manusia itu diberi nikmat, Allah juga berikan panduan. Ketika kita mendapat nikmat, apakah kita lupa diri? Nikmat jabatan, nikmat harta, nikmat istri, nikmat anak. Ketika nikmat itu kalian peroleh, dan itu nikmat dari Allah, karena kalian tidak ada apa-apanya. Kalau kalian mendapatkan buah sawit dari mana? Bayangkan, biji sawit yang kalian tanam itu siapa yang menciptakan? Kalian buat. Setelah kalian tanam nanti tumbuh, dia tunas. Yang menumbuhkan tunas itu siapa? Dia butuh air. Air siapa yang buat? Tangan yang kalian jadikan untuk menanam tunas itu siapa yang buat? Coba apa yang kita punya dalam prosesnya sampai kita jual dan kita dapat duit dan kita menjadi kaya? Ada peran kita? Peran kita cuma naruhnya saja. Semuanya Allah menciptakan. Oleh karena itu di hadapan nikmat, maka kita bersyukur.
tetapi kita juga diuji dengan berbagai macam yang tidak kita senangkan, yang kita tidak senangi. Allah juga yang menguji, siapa di antara kita yang sabar, siapa di antara kita yang tidak sabar. Maka Rasulullah mengatakan, ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair. Menakjubkan kehidupan orang beriman itu, karena seluruh hidupnya dalam kondisi situasi apa saja, seluruhnya disikapinya dengan baik. Artinya dalam bahasa sekarang, positive thinking. Musibah pun yang menimpa dia, dia tetap berpikir positif. Maka dia tak pernah di hadapan dan di tengah-tengah musibah stres, tidak pernah gelisah, apalagi putus asa. Tetapi di hadapan nikmat dia bersyukur dan dia tidak sombong. Tetapi juga di hadapan musibah dia tidak akan pernah putus asa dan menyalahkan siapa-siapa. Dan dia yakin, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini, apakah musibah itu general, universal, pandemik sifatnya, atau musibah yang menimpa diri personal, kecuali itu sudah ditulis oleh Allah, sudah ditakdirkan. Maka di hadapan takdir itu, maka kita bersikap positif. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah, pasti Allah menginginkan di balik apa yang ditakdirkannya untuk kita, pasti kebaikan. Maka ketika musibah datang, apa doa kita? Pertama kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah positive thinking. Sesungguhnya semua kita ini adalah milik Allah. Ketika Allah mengambil nikmatnya, nikmat kebebasan, sekarang kita tak bebas, harus kita pakai masker, harus kita menjaga protokol kesehatan, kebebasan kita ditahan oleh Allah. Maka ini adalah cobaan. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami semua adalah milik Allah. Kalau Allah memang kita milik Allah, tak mungkin Allah berbuat sesuatu yang tidak baik untuk miliknya. Maka di sini ada pikir positif, pasti ada kebaikan, dan semua kita akan kembali kepada Allah. Setelah itu kita berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah kepadaku pahala yang besar atas musibahku ini. Aku bersabar ya Allah, dan gantilah apa yang telah Engkau ambil dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada itu semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات آمين آمين يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين اللهم اخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ادفع وارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفتن والزلازل والمحن والسيوف المختلفة والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا ومن سائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الجذام والجنون والبرص وسيء الأسقام اللهم آمنا في دورنا
اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اجعل بلدنا هذه إندونيسيا آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون